wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Ilham Muhammad dari Prodi MKN. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori limit. Saya yakin juga teman-teman udah mempelajari di SMA, jadi ini kita hanya mengulas saja. Nah, pertama konsep limit. Dalam kalkulus, limit merupakan nilai suatu fungsi saat variabelnya mendekati dan semakin dekat tetapi tidak sampai sama dengan suatu nilai tertentu. Jadi bahwasanya limit itu hanya suatu nilai yang mendekati gitu ya teman-teman. Contohnya ini limit X mendekati 1. Jadi nilainya itu bukan 1, tapi dia hanya mendekati 1, misalkan 0,9999 dan bla bla bla. Jadi itu. Pada fungsi di atas, saat X sama dengan 1, fungsi tersebut mempunyai nilai yang tidak terdefinisi, namun bisa dihitung saat nilai X-nya mendekati 1. Nah, itu tadi yang saya maksud, misalkan 0,999999 ini. Jadi dia tidak akan sampai 1 gitu. Karena dia mendekati ini. Contoh ini, tanda panah ini mendekati gitu. Nah, selanjutnya ini ada cara-cara menghitung limit nanti saja. Nah, ini konsep limit. Jadi, pada grafik di atas, saat X sama dengan 1, kurvanya berlubang, tidak terdefinisi. Kita lihat. Karena kan kalau kita masukkan misalkan saat X sama dengan 1 ke persamaan ini ya, berarti kan F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 1 per 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. 0 per 0 itu ada? Nggak ada, dia itu tidak terdefinisi, tidak ada definisi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa pakai limit. Namun, ini kita baca, namun dari grafik dan tabel tersebut kita tahu saat X mendekati 1, nilainya akan mendekati 3. Oke, kita lihat ya di tabel ini. Kita lihat di tabelnya. Di sini pada saat bisa kita lihat X-nya itu lebih kecil 1, X lebih besar 1. Maksudnya apa? Jadi X-nya itu bisa mendekati 1 dari kiri dan kanan. Yang pertama itu pada saat X-nya mendekati dari kiri. Maksudnya dari kiri apa? Yaitu sebelum 1 gitu, di kiri 1. Jadi dari 0,8, 0,9, 0,95, 0,99, 0,99 sampai yang paling mendekati di tabel ini adalah 0,999. Apakah bisa nanti 0,9999 lagi? Kan ini kan lebih mendekati, bisa. Tapi di tabel ini hanya sampai sini. Nah, di sini dari X lebih kecil 1 atau dari kiri 1, kita lihat itu dia makin lama makin mendekati angka 3 gitu. 2,71, 2,8 sampai 2,99 ini mendekati 3. Nah, kemudian dari kanan atau dari X lebih besar 1, dari 1,2, 1,1, 1,05 sampai yang paling mendekati di sini 1,001. Yang paling mendekati itu juga dia paling bakalan mendekati angka 3 gitu. Jadi intinya kalau dia dimasukkan X sama dengan 1 ke persamaan ini, dia itu tidak ada jawabannya. Tetapi kalau kita pakai limit, yaitu X mendekati 1, nanti nilainya ini akan mendekati angka 3. Ini dia, 2,99 sama 3,00 gitu. Itu konsep limit ya, jadi dia itu hanya nilai yang mendekati. Nah, ini limit dari suatu kurva. Jadi pada saat yang tadi, limit X mendekati 1 dari Fx, nanti dia akan menghasilkan nilai 2 gitu. Seperti tadi konsepnya. Kemudian di sini limit X mendekati minus 2, Fx tidak ada. Jadi ini tuh dia limitnya tadi tidak terdefinisi. Nanti kita bahas lagi di bawah. Jadi itu nggak ada nilai limitnya juga. Kemudian yang ini limit X mendekati 0, Fx sama dengan tidak hingga. Ini ada kasusnya nanti. Oke. Kenapa? Karena ini kalau kita masukkan limit X mendekati 0, kan tadi kan kita kan mendekati, tetapi kita masukkan aja langsung juga bisa. Berarti F0 sama dengan 1 per 0 kuadrat. 1 per 0 kuadrat ya tidak hingga. Itu makanya hasilnya ini. Oke, next. Properti limit ini kayak seperti sifat-sifat limit. Untuk fungsi konstan Fx sama dengan C. Limit X mendekati ya Fx sama dengan C. Ya, ini maksudnya fungsinya. Kemudian ini kalau dilimitkan gitu ya, yang ini. Nah, ini sifat-sifatnya bisa teman-teman baca. Limit X mendekati ya Xn sama dengan A pangkat N. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bisa kita masukkan saja ke persamaannya. Karena dia kan hanya nilai yang mendekati. Misalkan tadi limit X mendekati 1, misalkan dari 2X tambah 6. Berarti saat X yang mendekati 1, kita boleh masukkan aja tambah 6 sama dengan 8. Maka hasilnya nanti ketika X mendekati 1 bakal mendekati 8 gitu ya. Itu konsepnya. Nah, yang ini seperti sifat matematika biasa bisa dikeluarkan dalam kurung. Yang ini juga perkalian. Nah, yang ini C-nya bisa dikeluarin. Bisa teman-teman lihat. Yang ini juga bisa dipisah. Fx per Gx jadi limit
limit per limit. Dan yang terakhir yang ini. Jadi limitnya bisa dimasukin ke dalam. Oke. Nah, kita lihat ke contoh aja langsung nih. Limit X mendekati 27 sama dengan 7. Jadi kalau mau berapapun limit, misalkan di sini juga limit X mendekati 5 juta misalkan dari angka 7, maka tetap 7 gitu. Oke. Pokoknya berapapun di sini, tapi kalau misalkan di sini hanya satu angka, maka jawabannya adalah angka itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, limit T mendekati minus 2, T pangkat 4. Udah kita masukin aja, karena ketika T mendekati minus 2, hasil dari limit nanti adalah mendekati 16 juga gitu maksudnya ya. Tapi dengan syarat harus ada tulisan limit. Oke. Nah, yang ketiga, ini kalau mau dipisah sesuai sifat yang ini tadi, yang mana ya? Yang ini, yang kedua ini. Tapi oke, ini kita lihat dulu di sini. Ini dipisah. Jadi limit X mendekati 1 Q pangkat 3 dipisah masing-masing. Jadi dimasukin juga ke dalam sini. Jadi min 1 pangkat 3 dimasukin. Jadi ini dan dimasukin jadi ini. Tapi kalau teman-teman misalkan mau lebih cepat, dan ini kan sifatnya ini opsional nih. Sifatnya ini tuh opsional, tapi ini tuh bisa lebih cepat. Kita langsung aja kita masukin aja Q mendekati min 1. Berarti dari min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 ditambah 1. Sama enggak ya hasilnya? Kita lihat ya. Berarti jadi min 1 tambah 1 tambah 1. Sama enggak? Sama. Jadi boleh dipisah, boleh enggak. Tapi tentunya lebih cepat kalau langsung kita masukin gitu. Karena kan sama saja. Nah, yang ini juga kalau lebih cepat bakalan dimasukin daripada dipisah seperti ini. Langsung aja masukin. Nanti X sama dengan 2 masukin ke sini sama ke sini. Berarti 2 tambah 1 dikali 2 kurang 3. Berapa? 3 kali min 1 min 3. Sama kan? Sama. Nah, yang ini juga bisa teman-teman masukin aja langsung. Jadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 kurang 3 per 1 pangkat 3 tambah 4. Sama gak ya hasilnya? 2 tambah 1 juga kurang 3. 0 per 4. Tetap 0. Karena kalau 0 per 4 0. Tapi yang gak bisa itu 4 per 0. Jadi kalau 0 di bawah itu baru hasil tidak terdefinisi gitu. Kalau masih di atas seperti ini kan di atas 0 per 4. Dia itu masih ada hasilnya yaitu 0. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi teman-teman masukin limitnya ke dalam sama saja. Jadi ini X sama dengan 3, teman-teman masukkan dulu ke sini. Jadi 3 kuadrat tambah 7 kan 16. Nah, baru kita akar pangkat 3 kan. Gitu. Nah, kemudian di sini bentuk 0 per 0. Sebelumnya telah dibahas bahwa limit X mendekati A fx per gx sama dengan ini tadi ya, sifat tadi. Jika limit X mendekati A gx tidak sama dengan 0. Maksudnya apa sih ini? Karena seperti yang saya katakan tadi, A per B misalkan. B-nya ini nggak boleh 0 teman-teman. Tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, jika di sini, jika B sama dengan 0, maka fungsi pecahan ini akan menjadi tidak terdefinisi. Intinya yang di bawah itu tidak boleh 0. Yang di atas atau nilai A boleh sama dengan 0. Gitu. Jika setelah disubstitusikan, nilainya menjadi 0 per 0. Persamaan fungsinya perlu disederhanakan sehingga tidak menjadi bentuk 0 per 0. Oke. Ini kita lihat. Oh, satu lagi teman-teman, tambahan. Tapi kalau di limit, nanti aja deh, kita baca dulu. Contoh, yang pertama. Limit X mendekati min 1 dari X kuadrat kurang 1 per X tambah 1. Kalau kita masukin nih, X sama dengan min 1. Artinya min 1 kuadrat kurang 1 per min 1 tambah 1. Berapa? 1 kurang 1 per 0. Ya, 0 per 0 udah ya. 0 per 0. Oke. Gak boleh 0 per 0 itu dalam limit. Maka harus kita faktorkan. Jadi ini bisa kita faktorkan kan. X kuadrat kurang 1 per X tambah 1 kita faktorin aja. Jadi limit X mendekati min 1. X plus 1 kali X min 1 per X plus 1. Ini bisa dimatiin. Jadinya ada nilainya. Min 1. Ini masukin ke sini. Usah deh terlalu cepat. Jadi sisa X kurang 1 jadi X kurang 1. Masukin aja X sama min 1 nya ke sini. Nih. Jadi min 1 kurang 1. Artinya minus 2. Tuh, itu maksudnya. Jadi kalau hasilnya 0 per 0 limitnya harus difaktorin. Begitupun yang nomor 2 ini.
Jadi limit x pangkat 3 dikurang satunya kita faktorkan menjadi ini, teman-teman. Oke, teman-teman udah pasti jago ngefaktorin. Kita faktorkan. Kemudian yang bawahnya ini. Nah, ternyata ini ada yang sama nih, x kurang 1 sama x kurang 1. Udah, istilahnya dimatiin aja gitu. Sisalah x kuadrat plus x plus 1. Masukin satunya ke sini. Jadi 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sama. Ya, masih sederhana ya. Oke. Kemudian di sini ada limit khusus nih. Apa sih ini limit khusus? Jadi ini tuh limit yang hanya untuk kondisi ini. Saat kita mensubstitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut, nilainya tidak terdefinisi. Namun, kalau kita gambarkan fungsinya akan terlihat dari limit ini. Jadi ini menggunakan yang tadi kalau mendekati dari kanan 0,5, 0,1 sampai 0,001. Nah, yang ini juga dia itu mendekati ini, teman-teman, 2,7196. Nah, oleh karena itu ini dikatakan limit khusus. Ketika dimasukkan dia itu nggak ada jawabannya ketika x sama dengan 0 dimasukkan, tidak terdefinisi. Tapi ketika ada kurvanya, dilihat dari kurva dia ada ternyata, yaitu 2,7169. Oleh karena ini 69 ya, teman-teman. Salah ketik mungkin PPT-nya. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah E. Karena E itu kan apa? 2,7169 tadi, bla 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 bla, ada lagi sebenarnya di belakangnya. E ini bisa juga dibilang bilangan natural. Oke. Ini limit khusus ya, jadi hanya untuk kasus ini. Nah, kemudian ini ada limit satu arah. Maksudnya apa? Kita lihat dulu, kita baca PPT-nya. Pada fungsi di samping, nilai limit x mendekati 0 fx adalah tidak ada. Namun, kalau x mendekati 0 dari sebelah kanan, maka nilai limitnya adalah 1. Kita tulis yang ini. Dan kalau dari sebelah kiri, nilainya limitnya limit 1 yang ini. Jadi maksudnya, teman-teman, limit itu limit dari kanan dan kiri harus mendekati nilai yang sama. Maksudnya apa sih? Contohnya ini tadi. Limit nah ini. Dia dari kanan dari kiri dulu ya. X lebih kecil dari 1, masih dari kiri. Ya, tadi udah ya. Dari 0,999999 ini dia mendekati 3. Nah, yang ini X lebih besar 1,01 dia juga mendekati 3. Gitu. Jadi dia mendekati satu nilai yang sama, baru bisa dikatakan limit, gitu ya. Akan tetapi pada limit satu arah ini dia itu bukan limitnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi limit satu arah ini limitnya tidak ada. Dia ketika kita masukkan dari sebelah kanan, dari sebelah kanan. Jadi misalkan limit x mendekati 0 2x, nggak usah deh. Jadi kita lihat dari contohnya ini aja. Jadi kalau dia dimasukin dari sebelah kanan, maksudnya dari 0,001 misalkan, dimasukin ke fungsi fx, hasilnya 1. Tetapi ketika dari sebelah kiri, misalkan 0, minus ya. Pokoknya dari sebelah kiri 0, sebelah kiri 0 berapa sih teman-teman? Minus 0, ya maaf. Minus 0,001 tadi ya. Nah, kalau dimasukin dari minus 0,001 dimasukin ke sini, misalkan dia itu mendekati min 1. Jadi beda nih. Yang satu mendekati 1, yang satu mendekati min 1. Dari sebelah kanan dia mendekati 1, dari sebelah kiri dia mendekati min 1. Gak bisa. Itulah yang dinamakan limit satu arah. Jadi dia itu tiap arahnya beda. Dari kanan beda, dari kiri beda gitu. Dan apakah limitnya ada? Limitnya tuh tidak ada. Jadi untuk fungsi fx di sini yang dikatakan di contoh itu bukan limit karena dia dari kanan dan kiri beda gitu. Nah, yang ini juga demikian juga fungsi berikut y sama dengan 1/x. Kalau x mendekati 0 dari sebelah kanan, maka nilai limitnya adalah plus tak hingga. Kita tulis yang ini. Dan kalau x mendekati 0 dari sebelah kiri, maka nilai limitnya adalah minus tak hingga. Kita tulis ini. Jadi beda. Yang dari kanan dia plus tak hingga, yang dari kiri dia minus tak hingga. Padahal sebenarnya harus sama. Misalkan plus tak hingga dari kanan,
plus tak hingga juga harus dari kiri. Itu baru bisa dikatakan limit normal. Nah, pada limit satu arah ini dari kanan beda, dari kiri beda gitu. Oke, kita masuk ke limit tak hingga. Di sini ada contohnya, limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat P sama dengan 0. Oke teman-teman, maksudnya apa? Kenapa dia jadi 0? Nanti kita bahas ya. Dan kemudian ini, limit X mendekati minus tak hingga 1 per XP sama dengan 1 per X pangkat P sama dengan 0 jika P lebih besar 0. Oke, kita baca dulu. Jika Fx adalah fungsi rasional dan An dikali X pangkat N adalah bentuk pangkat X terbesar untuk pembilang, serta Bm dikali X pangkat M adalah bentuk pangkat X terbesar untuk penyebut, berlaku ini. Oke. Ini istilahnya itu kayak caranya gitu ya. Nah, kita langsung beralih aja dah ke contoh soal biar langsung paham maksudnya apa sih ini. Ini tuh apa gitu. Kita next. Ini dia. Ini juga saya udah buat maksudnya cara cepetnya gitu kalau bisa dibilang. Nih. Contohnya ini yang pertama. Limit X mendekati tak hingga 1 per, langsung aja X pangkat 1/3 ya. Nah, kita masukin nih tak hingga ke sini. Nggak bisa dimasukin, maaf. Ini tuh sebenarnya cara normal ya teman-teman. Atas dan bawah pembilangan dan penyebut harus dikalikan harus dibagikan sama bilangan pangkat terbesar. Berarti ini sebenarnya 1 per X pangkat 1/3 per X pangkat 1/3 per X pangkat 1/3. Ini kan 1. Nah, baliknya jadi ke sini sebenarnya. Jadi kalau ini kasus ini dia boleh jadi 1 per tak hingga langsung sama dengan 0. Oke, 1 per tak hingga itu pokoknya bilangan dibagikan tak hingga hasilnya 0 ya. Itu maksud yang soal pertama. Sebenarnya langsung dimasukin juga boleh sih, nggak usah pakai cara saya tadi, langsung dimasukin aja nggak apa-apa. Nah, untuk yang kedua ini kita masukin. Limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat plus 5 per 2x kuadrat plus 1. Oke. Ini tuh gimana? Apa dimasukin langsung? Bingung dong, ya kan? Sementara hasilnya di sini 2. Dari mana sih 2 ini? Ini tuh sebenarnya kalau menurut konsep kita bagikan sama pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini apa? X pangkat 2. Artinya semua kita bagikan sama X pangkat 2. Ini juga 5 per X pangkat 2 per 2X kuadrat per X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2. Ini kan mati, sisa 4. Nah, yang ini tadi, kan kalau bentuknya begini, yang ini seperti contoh ini tadi, dia tuh boleh langsung dimasukin kan. Jadi, ini tuh sebenarnya kita pisah dulu. Jadi, bisa kayak kita masukin 5 per tak hingga kuadrat. Hasilnya berapa? 0. Jadi, ini kan 4 tambah 0 gitu. Per yang ini juga, ini bisa mati, sisa 2, ditambah yang ini juga 1 per tak hingga. 1 per tak hingga berapa? 0. Jadi 4 per 2, hasilnya 2. Itu kalau menurut konsep. Nah, ini konsepnya itu dari sini sebenarnya. Tapi kalau kita pakai misalkan yang saya buat ini, rumusnya ini. Nah, yang mana ya? Nih, yaitu yang ini, M sama dengan N. Jadi pertama ini sama sebenarnya. Ini tandanya itu tanda sama. Sama dengan yang ini persamaannya. Atau saya tuliskan aja kali ya. Ini atau ini dia. Saya copy aja. Oke, kita paste. Nih. Nah, ini dia teman-teman maksudnya. Jadi sama aja sebenarnya. Kita lihat dulu dari ini persamaannya. Kita lihat dari pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya M lebih besar N, maka hasilnya tak hingga. Ini juga bisa pakai itu. Ini kan sebenarnya kan X pangkat 0 ini sebenarnya kalau kalikan. Berarti kan X pangkat 0 dikali 1 kan sama aja 1 gitu. 0. 0 di sini 0, di sini 1/3. Mana lebih besar, yang atas atau yang bawah? Ini kan X pangkat 1/3. 0 sama 1/3 mana lebih besar? 1/3 kan? Yaitu berarti yang ini M lebih kecil N. M lebih kecil N hasilnya 0 gitu. Kemudian untuk nomor 2 dah. Kita lihat nih dari 4x kuadrat tambah 5 per 2x kuadrat plus 1. Yang ini maksudnya. Nah, yang mana pangkat tertingginya? Ini 2 kan? Berarti apakah 2-nya ini
Kita lihat lebih besar yang atas kah, lebih besar yang bawah kah, atau sama. Nah ternyata sama. Jadi langsung aja kita upper B. Upper B di sini yang mana? Koefisien dari pangkat tertinggi. Nih pangkat tertingginya. Koefisien dari pangkat tertinggi berarti langsung aja 4/2. Oke, begitupun yang C ini. Oke. Begitu juga yang C. Kita lihat. Sini pangkat tertinggi yang mana? Pangkat 4. Di bawah pangkat tertinggi yang mana? Pangkat 1. Nah, ternyata pangkat atas lebih besar dari pangkat tertinggi yang bawah. Pangkat tertinggi yang atas lebih besar dari pangkat tertinggi yang bawah, itu maksud saya. Kalau begitu mana dia? Yang ini pangkat tertinggi atas M, pangkat tertinggi bawah N. Ternyata lebih besar pangkat tertinggi atas M. Berarti yang ini kasusnya yang nomor 1. Berarti dia hasilnya tak hingga. Nah, problemnya di sini kenapa hasilnya minus? Karena di sini minus, gitu ya. Oke. Nah, begitupun yang ini X pangkat 4, X pangkat 1. Kita masukin, kalau mau pakai cara cepatnya nanti hasilnya adalah, tapi karena di sini X-nya sudah minus tak hingga, di sini minus, kan minus kali minus hasilnya positif. Itu kalau pakai cara cepat yang saya buat ini, boleh teman-teman catat deh. Tapi saya ragu juga kalau masuk ujian gitu. Mungkin hanya sebagai pengayaan aja. Oh, ini ada satu tambahan soal lagi. Nah, ini kalau gini gimana dong? Kita lihat aja. Pangkat tertinggi bawah X kuadrat, berarti pangkat 2. Nah, pangkat tertinggi atas ini nggak tahu. Kita terkakan bisa sebenarnya. Pangkat tertinggi dihasilkan dari perkalian yang mana? Apakah 2X ke 1? Cuman menghasilkan 2X nanti. Kalau min 3X ke 3X, jadi cuman menghasilkan 9X, hanya pangkat 1, pangkat 1. Nah, kita terkah berarti, oh yang ini nih, 2X kali 3X. Jadi 6X kuadrat, ini pangkat tertingginya. Nah, yang ini 2X kuadrat, pangkat tertingginya yang bawah. Kan kalau kayak gini tadi kasusnya gimana? M sama dengan N kan? Ya udah langsung aja koefisiennya, berarti 6/2 sama dengan 3. Gitu. Aman ya? Nah, ini kita balik lagi ke konsep gitu. Fungsi kontinu dan tidak kontinu. Fungsi di samping kontinu di X sama dengan 1. Maksudnya apa? Ada nilainya teman-teman. Ada nilainya. Jadi kalau ini fx sama dengan X, dia tuh 1 ketika dimasukkan. Gitu ya. Ada nilainya. Sementara fungsi di samping tidak kontinu di X sama dengan 1. Jadi ini maksudnya ketika kita pakai pendekatan, kita mendekatkan misalkan tadi limit X mendekati 1. Nah, kalau kita mendekati 1, nih fx. Ketika kita mendekatkan X mendekati 1, X mendekati 1 ini tadi, misalkan hasilnya adalah 6. Tetapi ketika kita masukkan X sama dengan 1, hasilnya bukan 6. Itu dia kok tidak kontinu, nggak jelas yang mana yang sebenarnya hasilnya. Makanya ini ada 2. Ini ada 1, ada 2 gitu. Jadi hasilnya ambigu yang mana. Itu maksudnya tidak kontinu. Nah, kemudian di sini fungsi kontinu dan tidak kontinu. Suatu fungsi akan kontinu di A jika dan hanya jika memenuhi 3 kondisi berikut. Oh, ini ternyata syarat yang tadi. Bener yang saya bilang tadi ya. Yang pertama, FA-nya itu mempunyai nilai. Nah, ini FA-nya apakah mempunyai nilai? Punya. Jadi ketika ini oh ini fx sama dengan X. Berarti ini F1, kan ini X sama dengan 1 kan, yang dimasukin sama dengan 1. Ada nilainya gitu. Yang kedua, limit X mendekati A dari fx ada katanya. Kita lihat coba. Limit X mendekati 1 dari F1 adalah 1, benar. Dan yang terakhir, limit X mendekati A dari fx sama fa harus sama dengan, ini sama dia, sama 1 dan 1 gitu. Oke, kemudian yang kedua ini karena seperti yang saya bilang tadi, ambigu dia, nggak jelas. FA-nya hasilnya beda, limit X mendekati A fx hasilnya beda. Nih tadi contohnya, misalkan X kita masukin X sama dengan 1, misalkan hasilnya 3. Tapi ketika kita pakai limit X mendekati 1, hasilnya 6. Beda, tidak sama, tidak memenuhi yang ketiga ini, yang syarat ketiga. Itu tidak kontinu berarti. Nah, di sini di sini ada contoh fungsi tidak kontinu lagi. Nih, define at A but no limit. Dia ada pada saat A. Dia A ada, tapi limitnya yang enggak ada, teman-teman. Limitnya nggak jelas gitu, kayak tadi contoh ini, dia limitnya nggak ada, nih limitnya nggak ada gitu ya. Kemudian yang ini, define at A and limit as A
Sx mendekati A, nggak tahu bahasa Inggris mendekati apa ya. X mendekati A ada, tapi limit nggak ada untuk FA. Nah ini tadi problem, limitnya harus ada. Oke, jadi ini antara limitnya ada, tapi nggak sama. Kan tadi kan apa nih? Yang ketiga, limit X mendekati A dari Fx harus sama dengan FA. Nah ini nggak sama. Di sini FA-nya, di sini limitnya, ini limit. Nggak sama dia. Ya mana bisa gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Harus sama dia antara limit dan FA. Kemudian yang ketiga, not defined at A but defined for all nearby. Itulah pokoknya. Dia tuh tidak dijelaskan, tidak ada untuk A, tapi dapat dijelaskan terdefinisi untuk semua nilai yang mendekati A. Jadi kan harus ada FA kan teman-teman. FA-nya itu harus ada. FA-nya itu mempunyai nilai. Sementara di sini A-nya lihat nih. Dia tuh nggak ada. Ini nggak akan berpotongan ini nanti. Tidak akan diperoleh FA. Gitu. Jadi FA-nya harus ada. Oke. Gitu ya. Kira-kira masih ada beberapa menit. Harusnya aman sih ya teman-teman. Jadi itu dia tadi pembahasan kita. Oh ini jangan teman-teman, tolong jangan bingung. Ini terdefinisi untuk A tapi but no limit as X mendekati A. Jadi dia tuh limitnya nggak jelas gitu tadi. Nah oke teman-teman, itu sekian pembahasan kita untuk yang teori limit ini. Nanti kita akan bahas lagi di teori turunan.